Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang koneksi antar materi pada modul 1.4 Budaya Positif. Perkenalkan, nama saya Erika Pratiwi, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri 02 Negara Tulang Bawang. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan konsep-konsep intinya serta keterkaitannya dengan materi filosofi pendidikan KHD, nilai dan peran guru penggerak serta visi guru penggerak. Koneksi antar materi, filosofi pemikiran KHD, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, dan budaya positif. Saya harus berperan menjadi guru yang mampu menerapkan nilai dan peran guru penggerak serta menanamkan budaya positif di sekolah untuk mempermudah mewujudkan visi sekolah dan tujuan pendidikan menurut KHD, yaitu menuntun anak menuju selamat dan bahagia dengan strategi yang berpihak pada siswa. 1. Jika seorang guru dapat menerapkan nilai dan peran guru penggerak dengan baik, maka akan terwujud budaya positif di sekolah. 2. Budaya positif dapat terwujud dengan kolaborasi seluruh warga sekolah. Dan 3. Salah satu tujuan perubahan visi adalah terwujudnya budaya positif di sekolah sesuai filosofi KHD dan profil pelajar Pancasila. Kesimpulan, seorang guru yang baik harus mempunyai kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut diwujudkan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Konsep inti budaya positif adalah: yang pertama, disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, posisi kontrol. Yang keempat, keyakinan kelas. Dan yang kelima, segitiga restitusi. Disiplin positif. Cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri dan nilai-nilai kebajikan. Lebih ke arah disiplin dari yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan paksaan, pujian, atau hukuman. Motivasi perilaku manusia, yang pertama ada motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, atau untuk mendapat imbalan atau pujian dari orang lain. Yang kedua, motivasi internal untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sebaiknya menghindari pemberian hukuman atau hadiah berlebih untuk meminimalisir motivasi eksternal dari dalam diri murid. Posisi kontrol seorang guru, yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai teman, yang ketiga pembuat merasa bersalah, yang keempat pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Kontrol posisi ideal seorang guru adalah manajer, yaitu guru berbuat sesuatu bersama murid dan mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Keyakinan kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas ini bersifat universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Segitiga restitusi. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Tujuannya untuk mewujudkan peserta didik yang bertanggung jawab dan mandiri. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari dalam modul ini? Setelah saya mempelajari modul 1.4, saya menjadi paham tentang konsep inti budaya positif yang berkaitan dengan disiplin positif, teori motivasi, teori posisi kontrol, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Saya jadi benar-benar paham dan akan saya terapkan kepada seluruh warga sekolah untuk mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah.
Hal yang menarik dan di luar dugaan saya, tidak semua masalah pada siswa diselesaikannya oleh seorang guru ya, namun guru harus membantu siswa menemukan masalahnya sendiri dengan pendekatan restitusi. Kemudian pemberian reward tidak selamanya baik, hukuman, ternyata posisi kontrol sebagai teman itu juga kurang tepat untuk guru. Jadi siswa itu jadi bergantung kepada guru tertentu saja. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi adalah penerapan posisi kontrol teman dan pemberi hukuman menjadi manajer, mengubah peraturan kelas menjadi keyakinan kelas, tidak lagi memberikan penghargaan atau peringkat kepada siswa, dan memecahkan masalah siswa tidak lagi sendiri, namun bersama siswa membantunya memecahkan atau menemukan solusi sendiri dengan segitiga restitusi. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun lingkup sekolah? Hal yang pernah saya alami adalah saat menangani kasus siswa yang terlambat di kelas, saya sudah menggunakan pendekatan restitusi dan berperan sebagai manajer. Di situ saya menanyakan permasalahan yang terjadi, akar permasalahannya, kemudian bersama-sama dengan siswa mencari solusi agar siswa tersebut tidak terlambat lagi ke sekolah. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya sangat senang karena dapat menyelesaikan masalah tanpa harus memberikan hukuman kepada siswa, serta saya tidak harus pusing-pusing memecahkan masalah sendiri. Saya juga lebih termotivasi untuk tetap menerapkan dan mengembangkan konsep-konsep budaya positif di lingkungan kelas atau sekolah. Dari pengalaman tersebut sudah baik keyakinan kelas, disiplin positif, dan segitiga restitusi, perbaikan posisi kontrol guru sebagai manajer, dan motivasi internal. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai teman. Namun, saya merasa mereka seperti tidak ada batasan dengan saya dan mereka selalu bergantung dengan saya. Sekarang saya memakai posisi manajer, saya merasa anak-anak lebih dewasa, tidak manja lagi, mampu menemukan solusi sendiri atas permasalahan yang mereka lakukan. Dan mereka menjadi mandiri dan bertanggung jawab. Tentu saya merasa senang dan tenang. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Selain konsep tersebut, tentu ada hal lain, yaitu bagaimana kita mengintrospeksi diri kita tentang sikap atau perilaku kita dalam menerapkan budaya positif. Kita harus memberikan contoh yang baik untuk menggerakkan warga sekolah dan melakukan koordinasi dengan wali murid. Sekian video dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.